Ada di bang. Aduh, susah. Mana? Mbak Vena, buka kacanya. Selamat sore semuanya. Hari ini tanggal 26 Januari sudah BAP yang ketiga nih ya. BAP yang ketiga dari Vena sebagai pelapor. Dan hari ini BAP itu antara lain satu, yang pertama berisi Vena kasih semua bukti-bukti medis mengenai akibat KDRT, terutama yang sekarang masih kesakitan adalah dia punya rusuk dan mana tadi coba, ini ada bukti medisnya di mana terjadi apa namanya itu? Bahasa Indonesianya, bahasa Bataknya apa? Retak. Nah, retak. Nah, coba tunjukin yang mana retaknya itu. Jadi ini bukti medis yang dikasih tadi mengenai rusuk. Oke. Nanti kita akan terangkan satu-satu ya. Yang kedua adalah dikasih juga bukti medis apa itu dari rumah sakit, semua penjelasannya ada lengkap semua. Mana itu? Itu yang healing dulu. Jadi memang ini bukti medis bahwa memang secara medis bermasalah. Jadi tidak benar dan adalah fitnahan dari Ibu, dari pihak sana yang mengatakan bahwa itu darah bohong-bohongan. Itu sangat kejam. Yang mana coba? Ya, kalau ini hidup kan ada penjelasannya. Kalau hidup ada penjelasannya panjang. Jadi ya, oke. Baru kemudian surat keterangan dokter semuanya lengkap. Jadi gini aja, secara medis sudah terbukti ada bukti KDRT-nya secara medis. Ya. Itu jadi yang dikasih tadi itu bukti-bukti medis kekerasan akibat kekerasan fisik, yaitu pasal 44 ayat 1 yang ancaman hukumannya 5 tahun. Satu lagi yang dikasih tadi adalah bukti medis akibat kekerasan psikis. Mana itu tadi? Masih ada Ibu apa? Surat keterangan dari dokter? Hana? Halo Hana. Ada surat dari keterangan psikiater, tapi di samping kita punya, polisi pun sudah punya karena secara medis, secara psikiater juga sudah diperiksa oleh Rumah Sakit Bayangkari ya. Jadi bukti medis sudah lengkap dan Anda saya kira sudah tahu ini adalah bukti medis yang pada saat kejadian itu ya live ada saksi live melalui video call yang melihat darah itu bercucuran. Ada beberapa saksi sudah di BAP dan semua mengakui. Dan terjadi kegaduhan di kamar tersebut. Jadi fitnah benar kalau pihak sana mengatakan itu adalah darah buatan atau dia memukul-pukul dirinya, itu fitnah benar. Oke? Secara medis semua sudah lengkap itu. Oke? Kemudian jadi yang dikasih tadi bukti medis rusuk yang retak, kemudian juga bukti-bukti medis penjelasan mengenai kenapa sampai keluar darah. Yang ketiga juga dikasih bukti medis mengenai psikiater mengenai kekerasan psikis. Kalau soal hidung itu memang retak atau ada semacam gimana bisa jelasin? Darah yang bocor atau bagaimana? Kemudian Darah udah pasti bocor, nanya lagi lo. Itu apakah memang ketekan atau bagaimana? Bisa diulas kronologinya, Pak? Jadi masa gua harus pakai posisi sih? Jadi darah. Jadi gini aja deh. Hasil dari dokter Ada ini bakso, kamu yang lebih tahu bakso apa tuh? Baca ini terjemahannya apa nih? Yang hidung. mengenai hidup itu dokternya Dr. Lewis Lee, SPB Finax. Jadi di sini kalau kita lihat foto OS nasal
tampak fraktur OS nasal, tampak soft tissue swelling di daerah glabella. Oke, bagaimana kejadiannya sebenarnya sudah dijelaskan. Masih perlu nggak saya contohkan di sini? Aspri saya yang baru mana? Ada nggak situ? Siapa namanya? Baru mana aspri baru? Siapa namanya? Pera sini. Ya, biar kalian lihat ya. Gadi memang dicari ke sini kalau dari sini. Tapi lu jangan mata lu jangan kapal. Jadi memang oleh polwan langsung diperagakan. Polwannya tidur di lantai dan dia memperagakan dari atas. Ya, coba kayak gini. Ya, Masuk. dia di sini ibaratnya gini. Dia tidur begini, si penanya tidur. Terus Coba tidur. ya, oke, langsung sesudah dia tidur, si cowok tindih dari atas, tangannya ditindih begini, yang nggak usah harus ditindih dong, oke? Ya, baru kepalanya ininya itu kan ditekan ke ininya sampai berdarah, tekan ke Coba lagi. gitu. Tapi dalam posisi tidur gitu. Cukup ya? Gitu, gitu. Oke. Ya, Mas Saudara. Yang mengenai rusuk pengakuan dari Pena, kalau antara lain ditolak yang nenek suka digituin ini ditekan gitu, dia rupanya pesilat tuh banyak buat ini sampai gue sih pengen tekan tapi nggak boleh. Ya ini tekan. Ya kan? Gitu. Gitu ya. Sekarang dilempar ya keranjang. Kadang Coba. didorong, nanti diangkat lagi, dorong lagi posisi itu apa? Dan itu udah sering terjadi. Ya, atau dibekap. Dibekap juga. Kalau saya nggak akan melakukan itu, percaya. Oke? Ya itu, jadi itu sudah gimana sering terjadi? Ya, selama 3 bulan terakhir ini memang kalau kekerasan fisik itu selalu dilakukan di dalam ruangan yang tidak ada CCTV. Kalau di rumah itu di kamar pribadi, dan kalau kekerasan yang di hotel itu sudah 2 kali. Yang pertama di hotel di Medan, dan itu memang saya tidak melaporkan karena saya ada acara, jadi saya masih memaafkan. Tapi kalau Yang di Medan pertama kali tanggal berapa? itu 17 November 17 November. Ya. dan 2022. 22. Yang kedua tanggal Kedua, kalau di hotel itu ya di Kediri, itu di Grand Surya di tanggal 8 Januari 2023, dan itu memang model terbaru ya, maksudnya biasanya kan saya di backup seperti tadi, di backup berdiri. dipiting lah istilahnya, Dipiting. sampai saya tuh nggak bisa gerak karena kan kalau kita di squeeze begitu keras itu kaki sama tangan pasti udah lemes banget, atau di bekap yang saya bilang tadi sampai saya nggak bisa napas. Dan yang di tanggal 8 itu gaya terbaru mungkin ya, jadi saya diangkat, didorong ke tempat tidur, kemudian saya ditindih di daerah perut, tangan saya seperti yang diperagakan tadi dipegang, dan memang kepala saya dikunci pakai jidatnya dia. Kepalanya dikunci pakai jidat. Ya, jadi kepala saya nggak bisa gerak karena dikunci pakai jidatnya dan ditekan sedemikian keras sampai saya waktu memandang langit-langit atap hotel itu kan putih ya, tapi saking kerasnya tuh kayak 1, 2, 3 sampai saya tuh gelap, dan saya ngerasa itu tulang hidung saya geser. Makanya saya bilang, Adi ini patah nih, kayaknya patah. Nah begitu dia lepas, saya berdiri itu darah ngocor. Jadi kalau dokternya sih menyimpulkan sepertinya pembuluh darah saya yang pecah. Jadi bukan hidung saya, pembuluh darah saya yang pecah. Jadi itulah yang menyebabkan saya kaget, karena saya pikir biasanya kekerasan itu memang nggak ada bukti ya, karena kalau tulang rusuk saya kan harus visum. Sementara waktu itu memang saya belum siap visum karena saya masih mencintai Ferry, saya masih memberikan kesempatan. Ferry selalu bilang minta maaf demi Allah demi Rasulullah tidak akan melakukan lagi. Tapi di tanggal 8 Januari 2023 begitu saya berdarah, hal pertama yang dilakukan adalah mau menghapus darah saya dengan handuk. Makanya saya dorong dia. Saya bilang saya nggak mau.
menghilangkan bukti. Saya mau telepon ke ibu saya, kemudian saya ambil telepon, dia rebut telepon saya mau ambil telepon hotel di sebelah tempat tidur, dia ambil lagi. Kemudian nggak tahu bagaimana, pasti Allah nolong saya dari keadaan berdarah-darah, saya masih bisa loncat. Padahal dia ngeblok jalan saya masih bisa loncat dan lari keluar. Saya minta tolong, tapi sekali lagi karena hari itu hari Minggu, mungkin penghuni kamar sebelah pada sarapan, jadi saya teriak-teriak nggak ada yang nolongin. Dan di depan Hotel Grand Surya itu ada acara Car Free Day, sehingga ada suara musik yang begitu kencang. Akhirnya saya sampai ke ujung lift, karena kamar 511 sampai ke ujung lift itu cukup jauh. Jadi saya pencet lift nggak kebuka, tapi pas saya nengok ke sini dari arah situ, dari arah lift barat ada mbak-mbak jadi tol. Saya bilang, Mbak, tolongin saya, Mbak. Saya sampai bilang, tolongin saya, panggil polisi. Tapi rupanya mbak-mbak itu disuruh menjauh sama Ferry. Itu pun saya tahu setelah penyidik kasih tahu, kan kelihatan dari CCTV ya. Jadi dia suruh menjauh, makanya saya bingung kenapa mbak itu nggak mendekat. Tapi saya ingat, saya bilang, Mbak, panggil polisi, tolong panggil polisi. Akhirnya dia pergi, begitu dia pergi, yang saya ingat adalah saya harus ambil handphone, karena pada saat itu saya ambil handphone yang salah, bukan handphone yang ini yang ada nomor semua keluarga. Saya lari lagi ke kamar, saya ambil handphone, begitu saya ambil handphone, dia ambil lagi. Kemudian saya di situ saya lihat muka dia udah benar-benar beringas karena saya udah lari-larian. Nah, saya didorong ke ujung tembok. Nah, disitulah saya pikir saya udah deh lewat. Tapi begitu dia mau nyerang saya tatap matanya Ferry. Saya bilang, jangan bunuh saya. Ingat, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Dan di saat saya bilang ibu perempuan, memang dia kayak terdiam gitu, kayak sadar. Dan secepat itu saya ambil lagi handphone saya di tempat tidur, saya langsung pencet berapapun nomornya dan alhamdulillah kepencet video call. Dan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai saya. Disitulah begitu dia ngelihat saya bilang, tolong mas, tolongin. Dia pikir saya kecelakaan. Saya bilang, enggak, saya ini disakitin sama suami saya, tolong panggil polisi. Nah, saya lagi ngomong gitu, mbak-mbak janitor yang tadi udah manggil satpam dan juga manajer masuk ke dalam kamar. Nah, hal pertama yang ditanyakan adalah, Pak Ferry ini ada apa? Sama satpam hotel. Kemudian Ferry bilang, saya lihat banget bagaimana dia mengatur semua ekspresi dan body language-nya. Dia bilang, ini bukan saya nggak tahu. Di situ saya benar-benar ngerasa kaget, kecewa, karena saya pikir kalau suami anggaplah kilaf, tapi dia tidak akan pernah menghalang-halangi saya untuk saya minta tolong, baik lewat handphone maupun telepon. Tapi saya masih menunggu, apakah kalau polisi yang datang dia akan berkata yang sama atau berkata yang jujur. Nggak lama kemudian Pak Yanuar dari Intel Kapolresta Kediri datang, ditanya lagi, Pak Ferry ada apa? Dia masih bilang dengan mempersiapkan diri dan mimik, wah saya nggak tahu, bukan saya. Wah, di situ saya udah rasa saya udah cukup, karena saya pikir kalau seorang suami atau imam yang baik, dia tidak akan pernah menghalang-halangi istrinya sudah darah moncong seperti itu, dan dia tidak akan pernah berbohong. Ternyata dia masih berbohong untuk kedua kalinya di waktu yang sama, di tengah-tengah TKP. Saya masih berdarah, itu lantai darah semua, handuk, spray. Di situ saya kecewa banget. Makanya pada saat Pak Yanuar tanya, Bu Vena, ini masih internal suami dan istri, mau damai atau mau lapor polisi? Detik itu juga saya memutuskan saya mau lapor polisi, karena saya merasa saya terancam. Apakah mungkin kalau orang sudah tidak mengakui salah, kemudian saya masih pulang bersama-sama dengan satu mobil, masih tidur bersama-sama di satu kamar? Tentunya sebagai perempuan saya takut. Makanya saya bilang saya mau lapor polisi. Dan detik itu juga saya kemudian diantar visum ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Kediri. Habis visum sampai jam 12 saya masih belum ada siapapun, belum ada lawyer, belum ada kuasa hukum. Saya bikin BAP sendiri dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Alhamdulillahnya Allah masih banyak memberikan saya kekuatan. Saya masih bisa bercerita bagaimana saya bisa survive. Dan alhamdulillah besoknya saya tarik ke Polda Jawa Timur kasus ini, karena saya merasa keluarga saya semua ada di Surabaya. Dan alhamdulillah setelah saya bikin laporan
tambahan, BAP tambahan di Polda Jawa Timur. Saya langsung dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga ini. Ada sekitar 3 hari saya dirawat di sana. Saya melakukan ronsen, khususnya untuk tulang rusuk saya yang sakit selama 3 bulan, akumulasi sering-sering ditekan, dan juga untuk hidung saya dan tengkorak semua saya periksa. Hasilnya seperti apa? Mbak Vena, itu tadi Bentar dulu. Jadi tadi sudah dikasih bukti medis, semua jenis akibat KDRT. Bukti lain yang dikasih tadi adalah rekaman video dari siapa sih nama suami? Gue lupa. Dari Ferry. Yang berisi, yang dibuat video itu diduga sekitar tanggal 8 atau 9 pada saya sudah dilaporkan polisi, yang isinya minta maaf. Ya, kalau orang tidak berbuat salah, ngapain minta maaf? Dan Anda sudah menonton video itu, sudah viral dengan gaya tangisnya. Itu tadi kita kasih sebagai bukti lebih lanjut bahwa dia mengakui perbuatannya tersebut, makanya minta maaf. Ya, itu sekitar tanggal berapa dibuat? Tanggal 8 sampai tanggal 9. Oke, itu sudah Anda lihat lah, itu sudah ada di YouTube-nya Denny Sumargo dulu yang juga dia sedikit dibikin canda sama Aldi Taher. Masih sekitar BAP ya. Yang keempat tadi adalah dia punya menerangkan semua bahwa sampai hari ini dia belum bisa full kerja akibat KDRT tersebut, yaitu masih ada retak di rusuknya, masih kontinu dirawat. Oke. Terus oleh penyidik juga ada tadi hal yang sangat terbaru. Katanya si Ferry itu kirim surat ke penyidik dengan mengatakan, saya masih cinta, saya mau ketemu Vena, minta polisi dipertemukan. Tentu polisi bertindak fair. Tadi suratnya ditunjukkan kepada Vena dan Vena menjawab tegas, no, saya tidak mau ketemu lagi. Jadi isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar nggak? Nggak akan berdamai? Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya bersih. Artinya tidak akan berdamai secara hukum. Iya. Oke. Itu tadi yang inti pokok dari semua yang dibahas dalam BAP. Dan sepertinya pemeriksaan sudah hampir rampung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Hal lain adalah sebagaimana sudah dijelaskan oleh Vena tadi pagi mengenai adanya ancaman di luar atau cyber bahwa kalau kamu tidak cabut saya akan bongkar kasus kamu di Bogor. Vena menantang, silahkan bongkar kasus apa, karena tidak ada kasus. Ada lagi boleh ditambahkan sebelum jawab? Oke. Tanya Bang. Silakan. Terakhir Iya. ketemu kapan Mbak Vena sama Mas Oh itu, yang terakhir yang dia ngaku itu, coba. Tanggal berapa itu? Terakhir ketemu tanggal 9 Januari. Yang dia minta ketemu kan ke penyidik. Dia minta ketemu. Waktu itu difasilitasi di ruang kadif ya, Polda Jawa Timur. Ini sudah kedua kalinya dia mengaku bersalah. Apa dia bilang di situ waktu ketemu tanggal 9? Jadi yang pertama minta maaf itu dilakukan setelah saya bikin BAP yang pertama di Kapolresta Kediri jam 10 malam lebih ya. Jadi waktu itu Ferry menemui saya, kemudian memeluk saya dan meminta maaf. Pada saat itu saya memang masih shock, saya masih benar-benar sedih luar biasa. Tapi saya nggak mengucapkan satu kata kata apapun karena saya sendiri udah hampir pingsan dan saya nggak makan dari jam 6 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua di Polda tanggal 9 Januari itu sekitar pukul 2 atau 3 siang, saya udah agak lupa. Pada saat saya selesai menyelesaikan BAP yang kedua, kemudian dia minta ketemu sama saya. Tapi karena saya sudah lebih siap, saya hanya bilang saya mau bertemu kalau Ferry mengakui kesalahan. Karena buat saya kalau seorang suami mengakui kesalahannya, kalaupun kilaf mungkin saya bisa memaafkan. Jadi saya tanya tujuannya ketemu apa, dan dia waktu itu bersimpuh, dia bilang dia minta maaf. Saya bilang, akuin ya kalau Abi sering syuting sama Abi akuin. Dia masih berpikir gitu. Yang menyaksikan banyak, tapi saya memang tidak merekam karena di Polda tidak boleh ada. Jadi yang menyaksikan ada hampir 10 orang. Ada Atala di depan saya, ada Ibu Masyita,
penyidik ya yang buat BAT, kemudian ada Pak Suwancono, kanitnya, ada polisi banyak. Ngaku nggak? Kalau nggak ngaku kita nggak usah ketemu. Iya, saya ngaku. Oke. Yang kedua, ngaku nggak kalau sering bekap saya itu seringnya di rumah sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, baru kasih kode, baru dilepas. Ngaku? Iya, saya ngaku. Yang ketiga, ngaku nggak kalau tanggal 8 Januari di Hotel Kediri saya didorong, saya ditindih, tangan saya dipegang dan saya ditekan luar biasa sampai saya kesakitan, rasanya mau patah bisa. Dan udah gelap saking sakitnya tekannya. Sampai pada saat itu saya berdarah. Ngaku nggak? Dia agak gini. Oke, kalau nggak mau ngaku demi Allah, demi Rasulullah berani, atau demi Allah berani? Oh iya sih, saya lupa. Ngaku ya, semua saksi ya ngaku. Habis itu dia di BAT. Saya nggak tahu di BAT-nya apa. Tapi yang jelas dia mengaku salah itu lewat video. Itu yang pertama, kedua yang di Kapolresta Kediri, dan yang ketiga di Polda Jawa Timur dia mengaku. Nah, Oke. Ya. sekarang saya nggak tahu lagi. Pertanyaan lain? Adakah ART yang menjadi saksi kekerasannya Mbak Vena? Karena tadi katanya Kabid Humas ada ART yang menjadi adecat, artinya akan meringankan Ferry. Oh, saya nggak tahu, mungkin tanya aja sama penyidik. Tapi esensinya adalah di sini saya hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi kebenaran buat saya. Oke. Tadi memang ada saksi ART diperiksa. Intinya dia apa tuh jawabannya dia? Mungkin bahannya yang Dia- Tadi bilang apa dia? Tadi kamu yang dengar dia bilang apa dia? Sini deh. Nggak tahu Ya. mengenai semua pertanyaan kecuali mendengar tangisan. Oke. Jadi dia banyak nggak tahu, tapi dia sering mendengar tangisan dari dalam kamar. Di mana di dalam kamar tersebut di rumah mereka ada Ferry dan Vena. Sering mendengar jeritan tangis dia di kamar. Ya, sering. Itu pengakuan dari saksi ART. Jadi bukan malah meringankan, bagi dia malah itu malah memberatkan. Jadi bukan yang di Kediri ya, berarti ART itu tidak. Lagi yang di rumah di Jakarta. Ya. Mbak Vena, untuk yang tulang ini apa masih nyeri atau gimana? Waktu Iya. jalan masih duduk di Jadi papan. begini, sebetulnya akumulasi ya. Kalau tulang rusuk ini kan saya sudah bilang. Kalau kita lihat gambarnya di sini kan ada fracture. Di sini. Mungkin nanti bisa digedein. Di sini kan fracture. Jadi ini adalah tekanan. Ferry itu kan pesilat ya. Jadi kalau dia nge-squeeze badan orang, itu badan saya kalau lagi di-squeeze, saya tangannya kayak bisa lemes. Kaki saya pun bisa lemes. Karena itu semua squeeze. Saya nggak bisa contohin ya. Tapi Mas coba aja sama mungkin Mas laki ke istri, sakitnya kayak apa? Itu squeeze-nya pakai tenaga benar. Dan itu rasanya dan bukan hanya sekali. Itu sampai saya harus bilang, Abi aku mau patah. Itu sering banget. Biasanya kalau habis di squeeze itu 2-3 hari itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja sakit atau sakit. Tapi kan dia bilang itu nanti saya obati gitu. Dan dia kalaupun saya bilang ini saya laporin loh ke orang tua saya, dia selalu bilang mana buktinya, karena memang tidak lebam. Tapi dia kan otak di dalam. Makanya karena sering 3 bulan terakhir, di tanggal 6 Januari itu terakhir dia nge-squeeze, nge-meeting badan saya. Tapi tanggal 8 ada peristiwa di Kediri, darah saya keluar, makanya sekalian saya periksa hasilnya seperti ini, fracture di sini. Ini kalau bisa nanti kita sebutin di sini. Ini kalau untuk ini ya, kalau tulang rusuk ya. Ini dokternya namanya Dr. Lewis Lee, SPD Finas. Nih, foto skull AP lat, tampak fracture OS nasal dengan divisi spektrum nasi ke kanan. Tampak soft tissue swelling sekitar lesi. Prima orbita kanan kiri baik, sinus frontalis dan sinus apa namanya nih, maxillaris kanan kiri baik, sinus atmodalis kanan kiri baik, tulang mandibula intak. Jadi yang retak itu yang mana? Rusuk. Iya, ini yang rusuk. Ya. Oke. Oke, secara sudah cukup, secara medis sudah cukup semuanya. Yang lain lagi apa? Apakah ketakutan mau dibunuh itu memang ada di BAP atau seperti apa Mbak Vena yang sempat dikatakan Mbak Vena? Jadi tadi sudah ada juga hasil medis. Sorry, ini yang tadi itu yang masih hidup, ini yang
Ini yang ini nih, ini yang tulang rusuk ya. Nama dokternya Dr. Elin Susanto. Nah ini hasilnya jantung besar dan bentuk normal, tatapan infiltrat di paru, kedua hilus baik, kedua sinus venecostalis tajam, kedua hemidiafragma letaknya normal, fracture. Nah ini fracture costai 9, Artinya apa sisi tuh? lateral kiri. Artinya ada retak. Kesannya jantung dan paru tak tampak kelainan. Fracture costai 9 sisi lateral kiri. Jadi fracture costai 9. Mungkin boleh ditanya ke dokternya langsung. Ini dokter mitra keluarga, namanya Dr. Elin Susanto. Tapi kalau dari gambar sih jelas ini. Ada retak di Ada rusuk. retak. Ada retak di rusuk. Oke. Secara medis tadi mengenai trauma tadi, ketakutan itu juga sudah ada hasil medis. Coba bisa terangkan ini dari siapa yang psikolog juga sekarang. Panjang ya ini ya. Intinya aja kesimpulannya apa? Kesimpulannya coba. Trauma atau apa? Berdasarkan hasil tes, ini sudah yang ketiga ya saya melakukan asesmen psikologi. Yang pertama itu saya lakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda. Setelah saya selesai dirawat, hasilnya mungkin bisa ditanyakan kepada Polda karena hasilnya mereka yang pegang. Dan ini yang kedua, setelah yang ketiga ini saya lakukan di Jakarta. Intinya trauma apa? Jadi pasien saya diliputi rasa curiga dan waspada. Ia merasa orang lain berusaha mengontrol atau mempengaruhi dirinya, mengalami depresi berat, disertai perasaan yang sangat putus asa, dan rasa bersalah yang besar, baik terhadap diri sendiri. Ia juga mengalami kecemasan, mudah merasa gelisah, tegang, gugup, dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal ini membuatnya menjadi tidak bersemangat untuk aktivitas, kehilangan nafsu makan, berat badan, tidur merasa terganggu terlebih di awal kejadian, dan mudah merasa cepat lelah. Jadi secara medis ini adalah bukti kekerasan psikis. Pertanyaan lain? Soal gugatan cerai rencananya secara Per 20 menit apa? Hana, jangan terus menerus. Gugatan cerai akan dilakukan sebelum pidana secepatnya. Tapi sikap kamu cerai atau tidak? Dari awal saya udah bilang, Pak. Dari awal sebelum kejadian tanggal 8 saya mau cerai. Tapi saya belum cukup berani karena saya malu awalnya. Karena saya baru menikah belum setahun. Tapi yang mendominasi adalah saya tuh cinta banget sama Ferry. Tapi di tanggal 28 Januari pada saat dia tidak mengaku 2 kali dan dia menghalang-halangi saya pada saat saya meminta pertolongan. Fix buat saya, Bang. Bukan imam yang saya cari. Jadi saya pikir cerai itu dari awal. Dan saya lebih yakin lagi sekarang tinggal masalah prosedur secara birokrasi atau secara administrasi aja yang tinggal saya penuhi. Artinya niat kamu sampai hari ini cerai. Itu jawabannya. Yang lain? Kalau sudah, Yes, cukup. udah lengkap. Ketemu Mas Ferry di pengadilan nanti gimana Pak? Apa dulu atau Ya kita lihat nanti lah apa di pengadilan, kita nggak bisa jawab sekarang. Yang jelas tadi Ferry kirim surat ke penyidik agar dipertemukan dengan Vena. Vena jelas-jelas menolak, tidak mau lagi ketemu dia. Artinya penyidik sudah melaksanakan tugasnya. Ya. Tadi kan Pak Vena sempat ngobrol soal mantan istri yang ketiga, Mas Ferry. Itu apakah juga ini mengalami kekerasan fisik juga dari Mas Ferry? Kalau secara hitam putih dia tidak bisa jawab, tapi memang istrinya curhat bahwa istrinya merasa menderita, gitu kan? Sampai akhirnya gimana istrinya? Bagaimana? Nah, kalau soal itu sih mungkin teman-teman wartawan bisa cek sendiri. Karena setahun yang lalu sebelum saya menikah sama Ferry juga sebetulnya Mbak Anggia sudah speak up. Banyak Anggia itu siapa? istri ketiga. Istri ketiga loh. Makanya yang ketiga dikawinin kan, cerai, kawin, gitu kan? Nggak langsung sekaligus 3 kan? Ya, jadi, oke. Terus? Ya, saya rasa sama ceritanya seperti apa yang saya rasakan di semua yang kalian bisa lihat ya, bagaimana Mbak Anggia speak up tentang Ferry pada saat itu. Dan memang setahun yang lalu itu sekarang yang saya rasakan seperti itu. Jadi itu ada di YouTube banyak, ya. Dan dia sekarang ada stroke apa? Saya kena stroke.
kena stroke, artinya sudah ada stroke sebagian badannya, jadi sudah nggak normal. Mungkin pakai kursi roda bukan? Dipegang sih, Pak. Harus dipegangin agar bisa jalan. Jadi, oke, yang lain? Bang, Ya. Bang, tadi kan dikatakan bahwa Ferry dari kejadian ini beberapa kali minta maaf termasuk lewat video dan Ya. ingin termasuk bertemu langsung dengan selain Ferry, apakah ada dari pihak keluarga lain yang berusaha melakukan komunikasi untuk membuka pintu perdamaian gitu, Bang? Melakukan perdamaian. Memang pada saat itu tanggal 8 saya mengirimkan foto saya ke adiknya Ferry, Maya. Kemudian Maya memang menanyakan dan meminta maaf, tapi dia sendiri kan nggak ngerti apa persoalannya. Karena pada saat itu saya juga harus visum, saya juga harus bikin BAP sendiri. Jadi pada saat itu saya tidak menjawab. Tapi sebetulnya saya kan juga punya keluarga ya. Saya jujur di hati kecil saya paling dalam. Saya juga masih punya keluarga. Di sini ada bapak saya, ada adik saya, ada terutama ibu saya lah yang melahirkan saya. Ya saya cuma mungkin beberapa hari awal gitu, saya masih mengharap karena Ferry kan pulang sebetulnya tanggal 9. Saya masih mengharap Ferry itu jujur sama keluarga. Saya masih mengharap Ferry itu bisa bicara kebenaran. Karena saya awal mencintai Ferry karena saya anggap dia hijrah. Orang yang hijrah harusnya orang yang jujur, terutama kepada Allah dan pasti terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap keluarganya. Tapi ternyata semakin hari saya lihat kayaknya keluarganya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Ferry tidak bicara yang jujur. Jadi saya juga mengerti bagaimana kondisi keluarganya kalau nggak ngerti cerita yang sebenarnya pasti jadi mana-mana. Ya memang semua kuncinya di Ferry. Makanya saya selalu bilang, Abi, ya mestinya dia gentleman lah. Intinya tidak ada pendekatan dari keluarga dia, itu aja jawabannya. Nggak tahu ya, saya mengharapkan keluarganya kan dekat ya sama keluarga saya. Tapi sampai sekarang tidak ada. Kalau mungkin keluarganya datang, Nggak ada datang atau tidak? tidak ada. Ya udah, artinya tidak ada pendekatan untuk minta maaf ataupun untuk berusaha menjalin hubungan, tidak ada. Yang lain sudah ada? Wis cukup. Karena sekarang gimana? Siapa? Terutama pada kesehatan hidup sama Kan yang terutama sekarang masalah serius adalah rusuknya. Jadi masih berakibat fatal terhadap pekerjaannya dan masih terus dirawat. Oke, dan kita berharap katanya juga dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi memang si Ferry mengajukan permohonan penangguhan melalui kuasa hukumnya, tapi saya tadi melihat arahnya akan segera limpah, berarti tidak ada penangguhan perdamaian dan tidak ada perdamaian sampai kita nanti lihat di pengadilan. Itu intinya. Gugatan cerai sedang dipersiapkan. Oke, demikianlah hari ini. Terima kasih. Masih ada lagi terakhir? Saya juga berterima kasih sama teman-teman wartawan, khususnya pertama kali yang saya mengucapkan terima kasih adalah kepada Kapolresta Kediri, Kota Kediri. Selama 10 tahun saya tuh di dapur saya tuh saya selalu bertanya, tapi di situ juga saya kesakitan. Saya terima kasih banget sama Ibu Neni juga, hadirnya yang pada saat itu mendampingin saya dari awal saya visum dan saya seorang diri nyelamatin diri sendiri dari peristiwa KDRT itu. Kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur serta jajarannya termasuk penyidik semuanya. Dan Direktur Pak Toto. Pak Toto, Pak Hendra, Pak Suwancono, Ibu Masita yang begitu sabar karena saya masih sendiri waktu itu saya bikin BAP, belum ada kuasa hukum. Terutama juga Bang Hotman, luar biasa yang selalu banyak menolong perempuan seperti saya, mudah kalut sebenarnya, tapi berani speak up untuk KDRT karena nggak mudah speak up untuk bisa memperjuangkan kasus ini, apalagi yang kita perkarakan adalah orang yang paling kita cintai. Dan juga teman-teman wartawan, saya terima kasih banget Pak Tuswood karena sudah mengawal dari awal sekali sampai di titik ini. Oke, terima kasih dan kita akhiri
konferensi ini saya kembalikan karena saya udah mau menuju bandara. Ini